Faye di sini. Apa kabar you guys? Ya ampun, akhirnya gue bikin video lagi setelah sekian lama berbulan-bulan tidak membuat video. YouTube gue jadi mati suri dan penurunan dolar-dolar ini. Akhirnya gue balik lagi sama kalian guys. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Semoga di dunia yang lagi penuh dengan kepelikan dan pervirus-virusan dan perbakteri-bakterian ini, semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kekuatan, perlindungan untuk keluarga kita. Semoga kita semua sehat guys ya. Semangat untuk sehat terus. Oke, ini video yang paling highly requested banget. Kemarin gue udah polling juga sebelum gue bikin video ini. Sebenarnya gue udah bikin tuh ada 3 narasi untuk bikin video, yaitu video tentang parenting, yang itu bakal kolaborasi sama Ferry Irwandi. Yang kedua tentang pneumonia ade ini, yang kemarin sebenarnya bulan Januari kenanya, tapi gue baru bisa cerita di bulan Maret. Maret ini gue juga ngumpulin ini berkas-berkasnya dulu, jadi agak lama berkas-berkasnya ade. Terus yang ketiga ada juga cerita tentang monetisasi YouTube dan Shorts, tapi itu nanti kita tunda dulu karena ternyata pollingnya itu yang paling tinggi itu adalah pneumonia ade, karena ini banyak lagi yang kena tentang pneumonia untuk pneumonia pada anak bayi ini. Jadi gue bakal ceritain sedetail mungkin dan sesimpel mungkin. Semoga kalian suka sama videonya. Langsung aja ke ceritanya guys. Jadi gini loh guys ceritanya. Awal mulanya anak gue yang kedua ini tuh ketularan dari kakaknya di bulan Februari itu, di bulan Januari itu kakak Tara itu sempat batuk pilek. Biasalah ya, kalau anak udah batuk pilek pasti nanti ke saudara-saudaranya pasti juga kena kan. Akhirnya adiknya itu kena juga batuk pilek, tapi tanpa demam, tanpa ada gejala apa-apa. Jadi ya gue cuman kasih obat batuk biasa aja gitu. Lalu setelah batuk pilek seminggu loh itu nggak sembuh-sembuh, akhirnya si Agas ini kok tiba-tiba demam gitu, demam tinggi itu naik turun 39, 38 dalam kurun waktu 1 hari gitu ya. Itu cuman gue kasih tempra aja, tempra drop kayak biasa. Terus hari kedua tiba-tiba dia makin tinggi lagi 39,2, dan itu langsung gue pakai aplikasi Good Doctor karena asuransi gue nyambung sama Good Doctor. Jadi akhirnya gue pesan di situ untuk minta obat dubur, ada Pamol, ada Proris. Biasanya anak gue pakai Proris sebenarnya karena itu ibuprofen, lebih ampuh menurut gue kalau untuk nyeri dan demam gitu. Tapi kemarin itu gue dikasihnya Pamol, yaitu paracetamol lewat dubur gitu. Nah, dan dikasih bye-bye fever juga. Jadi ya pada hari kedua demam itu gue cuman kasih Pamol dari dubur sama bye-bye fever aja gitu. Dan tetap gue kasih Transpulmin, kasih Pure Kids di bantalnya, juga gue kasih Briti di hidungnya karena hidungnya meler terus gitu kan ya guys. Ya itu kalau misalnya ada yang penasaran sama treatment, gimana caranya nge-treat anak yang lagi batuk pilek, itu nanti ada video gue yang lama itu mengobati batuk pilek, bisa buat COVID juga, nanti bisa ditonton juga di videonya, nanti gue kasih di sini. Nah terus setelah gue kasih kayak gitu, itu benar tuh langsung turun, karena kalau misalnya obat dari dubur itu memang lebih cepat untuk menurunkan panas dibandingin oral gitu kan ya. Dah terus dia turun, tiba-tiba selang 3 jam lagi itu anak gue panasnya naik lagi tuh, naik lagi 39,2 gitu terus tuh. Nah terus akhirnya itu pas jam 2 pagian gitu, itu udah hari ketiganya ya, jadi masuk hari ketiga jam 2-an gitu. Gue bilang sama laki gue kayak, aduh nih kayaknya ada yang gak beres, karena nih anak gue tuh emang tiba-tiba yang dari doyan banget makan jadi nggak doyan banget makan si Agas ini gitu kan di 3 hari itu selama dia demam itu. Akhirnya ya udah gue putusin malam itu jam 2 pagi karena panasnya nggak turun-turun, gue ke JMC untuk ke IGD gitu. Kan. Nah setelah gue sampai di IGD itu gue langsung dirawat sama dokter jaga di sana.
Dan itu dikasih pamol juga dari dubur, terus diobservasi ternyata tidak turun, akhirnya dikasih infus, dan ini drama banget infusnya, karena gue aja drama gitu ya sebenarnya. Setiap, gak tahu ya, gue apa itu turunan kali ya, setiap nyari infus tuh gue pasti lebih dari sekali, minimal tuh gue dua kali suntik baru ketemu tuh vena gue tuh, entar di kiri entar di kanan, gak ada spesifik gitu ya, kadang dapetnya di kanan kadang dapetnya di kiri. Nah ternyata si Agas ini karena dia belum pernah diinfus ya selama dia hidup, dia kan baru 1 tahun umurnya ya sekarang. Nah dia tuh juga susah ternyata nyari venanya di tangan kanan atau di tangan kirinya, dan itu sampai 4 kali disuntiknya, dan dia stres banget sampai akhirnya dia takut banget sama suster-suster di sana. Bener-bener yang trauma gitu loh, gue sampai nggak tega. Sampai akhirnya yang pas abis suntikan ketiga dia juga nggak ketemu, gue langsung bilang sama susternya agak, ya gue sorry, tapi gue rada tegas juga bilang, sus ini bisa atau enggak? Iya bu, karena ini tipis banget venanya segala macam, tapi ya sus sorry banget, tapi saya boleh nggak minta suster seniornya aja yang di sini untuk nyuntik anak gue. Oh ya sebentar bu, orangnya lagi istirahat soalnya. Udah akhirnya dipanggilin suster seniornya, dan itu bener aja langsung dapet di sebelah kanan, di sebelah kanan apa di kiri gue tuh lupa, langsung dapet sama si suster seniornya itu gitu. Jadi ya mungkin pengalaman juga kalau misalnya nanti ada anak kalian yang misalnya susternya agak susah nyari venanya, mungkin bisa langsung minta ke senior susternya untuk nyuntik anak lo gitu kan, biar gak disuntik berkali-kali kayak anak gue gini ya. Gue paham sih mungkin dari suster-suster yang lain kan juga ngelihat anak gue kan dia udah kekuatannya udah ditompalin gitu, tapi mungkin kalau yang senior kan lebih bisa tega gitu kali ya, makanya lebih cepet bisa masuknya gitu infusnya. Oke, itu cerita tentang infusnya. Terus akhirnya setelah diinfus itu diobservasi ya, dia agak turun tapi nanti naik lagi gitu. Akhirnya dicek darah lah, setelah observasi di IGD harus cek darah juga. Jadi cek darahnya cuma ngambil dari infusnya aja, darahnya ditarik. Terus ternyata setelah dicek darah tanggal 15 Januari itu, anak gue itu leukositnya cukup tinggi untuk bayi umur 1 tahun. Dia itu, kelihatan nggak guys? Nih 16.000 ya, 16.610. Normalnya sebenarnya untuk bayi 6-10 bulan itu 6.000 sampai 18.000 ya, sebenarnya masih di batas normal, tapi itu udah cukup tinggi untuk bayi 1 tahun seperti itu. Akhirnya dicek darahnya kan leukositnya tinggi tuh, tapi untuk DB, HB dan lainnya itu masih normal. Jadi dia tidak DB-nya negatif, HB-nya normal. Jadi anggapan dari dokter itu sudah pasti anak gue ini lagi keserang virus atau bakteri gitulah intinya. Nah, dokter jaganya juga bilang untuk antisipasi karena anak gue ini belum sunat, jadi ada kemungkinan juga dari urinnya gitu kan berbakteri gitu. Akhirnya dicek urin juga, tapi cuman urin tampung biasa gitu yang nanti ada alatnya gitu ditempelin di burung anak lo gitu, nih kayak gini alatnya nanti ditempelin gitu. Tapi ini bukan urin kultur. Kalau urin kultur itu kan dia harus ditunggu berapa lama gitu sampai gimana gitu baru ketahuan nama bakterinya tuh apa gitu lah intinya gitu. Nah terus setelah itu karena anak gue belum sunat tadi itu, makanya dicek urin tadi itu ya intinya gitu. Takutnya kecurigaan dari infeksi saluran kemih itu. Terus dokter jaganya bilang, Bu, kayaknya malam ini langsung dirawat inap aja karena ini butuh observasi lebih lanjut karena anaknya juga lemes. Ya anak gue lemes di situ ya karena dia juga takut. Setiap ngeliat suster dia udah panik, jadi pengen nempel sama gue terus. Bayangin aja setiap ada suster lewat aja tuh di IGD tuh dia lewat, dia tuh sambil nenen gue tuh sambil dipegangin kayak gini kayak gitu, kayak udah takut gitu, badannya dikakuin gitu kan. Aduh, gue tuh kalau ngebayangin waktu pas yang kemarin tuh ya Allah kasihan banget anak gue sumpah. Emang kalau anak sakit tuh kita tuh harus kuat, tapi kayak nggak tega banget gitu di hati, ngerti nggak sih kalian, ngerti kan? Terus ya pokoknya setelah itu masuklah akhirnya
malam itu gue masuk room in di rumah sakit JMC. Gue pilihnya kamar utama aja. Sebenarnya gue tuh di cover sama asuransi Sinarmas ya. Cuman gue milihnya kamar utama. Nih gue Sinarmas. Gue milihnya kamar utama, cuman gue nggak tahu aja sih nih. Kalau misalnya kalian ada yang tahu tentang asuransi ya mungkin bisa komen di bawah. Gue cuman takutnya kalau misalnya nanti gue masuk ke kelas VIP, sebenarnya sih ada plafonnya itu untuk VIP gitu, nyampe untuk VIP, sampai VVIP pun masih nyampe gitu. Cuman gue takutnya nanti kalau ada obat-obat atau tindakan-tindakan yang lain itu takutnya harganya dibedain dari kelas VIP sama kelas utama gitu. Takutnya ada selisih di situ kan, takutnya makin gede gitu kan. Ya tetap perhitungan, tapi ya akhirnya gue milih kelas utama gitu. Kalau kelas utama itu bedanya sama VIP itu cuman di lebar ruangannya gitu. Kalau di kelas utama itu sendiri juga, kita dapat sofa bed juga. Nanti ada videonya nih waktu di ruang utama di JMC seperti apa. Cuman bedanya dia luasnya lebih kecil aja dibandingin VIP seperti itu. Tapi nyaman kok, nyaman. Terus setelah itu adek tuh udah mulai bisa tidur tuh akhirnya di ruangan, karena udah sepi kan tuh, nggak ada suster, nggak ada dokter, jadi dia mulai agak tenang gitu, jadi dia bisa tidur gitu. Sekitar 2 jaman setelah itu susternya masuk lagi, tapi dia langsung bunyi kerak gitu aja, dia tuh langsung dedek gitu, langsung kebangun, terus langsung pegangan gue lagi gitu kan. Duh, gue kasihan banget sih. Dia nyuntikin antibiotik pagi, di infus anak gue, terus habis itu dicek suhu, cek badannya segala macam gitu kan. Nah, terus akhirnya jam 11 itu dokter Syaiful datang. Dokter Syaiful itu dokternya anak gue dari zamannya Tara sampai Agas itu sama dokter Syaiful, dan dokter Irma di rumah sakit JMC itu ya favorito untuk dokter anak tuh dokter Irma dan dokter Syaiful. Dan bilang kalau anak gue ini tidak terkena ISK, walaupun hasil urinnya ada bakterinya, tapi karena ini pemeriksaan urin tampung tadi, obviously udah pasti ada bakterinya gitu loh. Tapi harus dari misalnya ada gejala-gejala yang lain yang mengarah ke sana, baru bisa dikatakan ISK gitu loh. Baru nanti dikasih untuk tes urin kultur tadi gitu. Tapi untuk si Agas ini tidak ada indikasi untuk ke sana. Akhirnya dokter bilang ini udah pasti karena bakteri gitu. Nah, karena adek ini gejalanya ada batuk pileknya, dia mau periksa juga untuk paru-parunya, karena lagi banyak banget, dia bilang katanya gitu ya, anak-anak sekarang yang kena pneumonia gitu kan. Nah, terus gue udah aduh, pneumonia gitu kan, berarti kan maksudnya bakterinya di paru-paru gitu kan. Terus akhirnya anak gue disaranin buat ronsen. Terus untuk jaga-jaganya juga tes IGRA. Ini gue juga takut sih karena maksudnya tes IGRA itu kan untuk tes TBC ya guys. Jadi emang agak menakutkan. Dan cek darah lengkap lagi setelah masuk antibiotik yang ketiga gitu, which is besok harinya baru bisa dites labnya gitu, bukan saat itu gitu. Terus hasil ronsennya, ronsen sih langsung ya, jadi pas hari pertama itu, pas siangnya itu langsung di ronsen. Ronsen itu kelihatan jelas banget di paru-paru anak gue itu banyak banget putih-putihnya. Gue ngeliatnya sih banyak banget, tapi katanya dokter itu masih mild gitu, masih yang ringan gitu, putih-putihnya di paru-parunya. Sebenarnya gue tuh ada fotonya, nanti kalau misalnya ketemu fotonya gue tampilin di sini, tapi kalau nggak ada ya sorry, gue kasih contohnya dari Google aja seperti apa gitu ya. Itu putih-putih seperti itu. Terus obat-obatan yang dikasih selama di rumah sakit itu antibiotik 2 kali sehari lewat infus. Lalu infus rutin selalu diganti tiap kalau udah habis. Dan ini tuh bikin popok anak lo tuh jadi penuh banget, bulky banget. Jadi tiap jam tuh gue pasti ganti, karena gue takut aja ada bakterinya atau gimana, atau nggak nyaman. Jadi tiap jam pasti gue ganti gitu. Terus juga obat batuk pilek ditambah dengan terapi inhalasi sekitar 15 menitan 2 kali sehari juga. Nah, terus tiap harinya suster juga datang untuk ngecek suhu, ritme jantung, dan juga kadar oksigen tiap 4 jam sekali. Gitu guys. Nah, masuklah hari ketiga nih ya guys. Ini hari dimana kita harus tes IGRA dan tes lab
lengkapnya gitu untuk menentukan anak gue bisa rawat jalan atau enggak gitu, karena he's getting better gitu, maksudnya pas hari ketiga itu dia udah better, cuman emang masih meler, hidungnya masih meler, tapi udah nggak terlalu batuk lagi gitu kan. Terus pada saat suster datang ya langsung pasang badan. Pokoknya ini setiap kalau anak gue lagi mau dites darah atau segala macam tuh dia pasti posisinya langsung gue bekep. Jadi anak gue tuh gue peluk dari atas gitu, gue peluk, kaki gue ngangkang gitu, jadi nahan dia biar dia nggak ngelawan tangannya gitu. Itu gue udah paling gue cuma bisa nangis dong gitu loh, kayak sedih banget gitu ketika anak gue bekep kayak gitu ya. Tapi ya hidungnya tetap maksudnya nggak bekep yang bekep bener-bener bekep ya, maksudnya tangannya gue pegangin sambil badannya gue tahan gitu biar dia nggak loncat-loncat kemana-mana gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue pasrahin aja, ya udah tuh gue akhirnya pas hari ketiga itu gue agak nangis sedikit gitu, karena gue kasihan ngeliat anak gue kecil banget gitu, maksudnya dia masih bayi gitu kan. Jadi kayak pas ditusuk gitu gue pribadi aja gue tuh sebenarnya takut gitu disuntik, tapi ini anak bayi gitu jadi gue nggak tega gitu ya. Harusnya sih buat ibu-ibu nggak boleh nangis ya pas anaknya lagi kayak gitu, karena anak tuh pasti kerasa gitu ya. Tapi ya gue mungkin karena gue nggak tidur berhari-hari, jadi gue kayak capek fisik, capek mental juga akhirnya. Tapi ya gue nangisnya nggak yang nangis sesungguhkan gimana, tapi ya gue tes gitu, nangis aja gitu. Sedih soalnya. Terus akhirnya malamnya setelah antibiotik keempat masuk cek darah lengkapnya apa sih ini? Malamnya setelah antibiotik keempat masuk cek darah. Oh, oke. Malamnya setelah antibiotik keempat masuk, cek darah lengkapnya keluar nih hasilnya, dan alhamdulillah Agas tuh udah jauh lebih baik, leukositnya sudah normal, cuma emang HB-nya malah jadi anjlok gitu, agak turun gitu. Terus kata dokter Syaiful bilang udah boleh rawat jalan katanya gitu, sambil nunggu hasil IGRA-nya. Karena kalau nunggu hasil IGRA-nya di rumah sakit itu takutnya anaknya juga nggak nyaman gitu, malah istirahatnya nggak enak gitu ya, karena di rumah sakit nggak nyaman dia gitu kan. Jadi tes IGRA-nya itu sekitar 3 harian baru keluar hasilnya, kata dokter Syaiful. Ya setelah 3 hari sekalian kontrol ulang gitu loh, keluar hasil tesnya sekalian kontrol badannya Agas gitu kan. So di hari ketiga adek pulang ke rumah. Obat apa aja yang diresepin dari dokter Syaiful, yaitu ada zat besi, ini penting banget guys, zat besi, obat racik batuk, antibiotik minum, dan ada Rivel. Ya ibu-ibu udah hafal ya, ada Rivel untuk geng-geng anak alergi debu, alergi makanan, pasti obatnya Rivel ya kan. Nah terus 4 hari kemudian gue konsul lah ke dokter Syaiful di JMIC karena hasil IGRA-nya udah keluar, dan itu gue deg-degan banget guys pas ditelepon. Bu, hasil labnya Agastya sudah keluar gitu kan. Gimana dok hasilnya gitu kan. Ya udah nanti pas lagi kontrol aja gitu kan. Ya udah akhirnya pas kontrol, alhamdulillah ya Bu, hasilnya ternyata negatif guys. Tuh negatif. Ya negatif nih ya. Leukositnya normal, semuanya normal ya. Ternyata untuk tes IGRA juga dia negatif gitu. Jadi bukan TBC. Ini emang benar kata dokter Syaiful, anak gue ini terkena mild pneumonia gitu, atau pneumonia ringan gitu. Terus ya kata dokter Syaiful, hasil pemeriksaannya dia setelah rawat jalan ini, dia bilang anak gue udah oke badannya, cuman emang harus dijaga banget lingkungannya, sebisa mungkin dibersih-bersihin tuh yang ada debu-debunya di kamar. FYI gue tuh sebenarnya tuh orangnya yang gak jorok yang kayak banyak debu, banyak mainan-mainan gitu tuh enggak. Kamar gue tuh udah bener-bener kayak dikosongin gitu loh. Sampai gorden tuh pas gue hamil aja langsung gue cabut gitu, gue ganti jadi wallpaper aja tuh, udah 2 dinding gue kasih wallpaper aja gitu. Soalnya kalau dikasih gorden itu emang udah pasti sumber dari segala sumber debu yang ada di dunia persilatan ini kan pasti nempel di situ kan. Terus karpet juga gue seminim mungkin, karpetnya juga baju-baju dulu gue, baju-baju jualan gue sama baju-baju Tara yang udah nggak cukup tuh kan biasanya gue tumpuk gitu, tuh udah langsung gue taruh di gudang aja semuanya, itu buat dibagi-bagiin gitu, buat dikasih-kasih ke orang-orang. Terus
juga akhirnya ya udah cuman pakai lantai gue nih pakai parket, terus kalau karpet yang buat mainnya udah pakai playmat yang karet gitu. Jadi emang minim sekali kain-kainan gitu loh. Tapi ya ternyata adik kena juga ya. Kita nggak ada yang tahu ya itu kenanya dari mana ya, maksudnya itu kan ya namanya udara ya guys ya. Tapi emang ya di rumah, karena gue sekarang nih tinggal di rumah nyokap gue, emang bokap gue sama omnya itu maksudnya adik gue yang ketiga itu emang dia perokok. Jadi emang ya kadang kalau ngerokok di ruang makan kan masuk juga ke ruang tamu, ruang mainnya anak-anak kan juga, maksudnya udaranya ngulek di situ-situ aja gitu. Jadi ada kemungkinan juga dari situ, ada kemungkinan juga pas lagi main di luar kayak gitu. Jadi kita emang nggak bisa ngelihat gitu bakterinya tuh dari mana gitu loh, virusnya dari mana gitu kan, nggak tahu gitu ya. Kita cuma bisa meminimalisir aja gitu loh guys gitu. Terus setelah antibiotik ade udah habis gitu, setelah setelah dari dokter Syaiful kan itu masih ada obatnya tuh. Nah 2 hari kemudian tuh antibiotiknya habis gitu ya. Adalah tiba-tiba 3 hari kemudian anak gue batuk pilek lagi. lo tau gak sih rasanya jadi mama kayak gitu pas dia tiba-tiba udah itu kayak gue langsung here we go. Padahal tuh anak gue di karantina di kamar gitu loh, kayak bener-bener nggak keluar kemana-mana gitu ya. Kayak ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya ya udah gue bergegas ke GMC lagi, tapi karena waktu itu di sana dokter Syaiful lagi lagi operasi, waktu itu lagi nanganin operasi. Akhirnya gue ke dokter Irma, she's so kind and so cheerful, dia tuh baik banget juga dokter Irma. Terus akhirnya gue dikasih obat yang kandungannya berbeda dari yang kemarin, terus ditambahkan dengan vitamin D3. D3 ini tuh penting banget guys buat orang-orang geng alergi ya. Mau alergi makan, mau alergi udara, alergi debu, alergi apa, itu tuh vitamin D tuh penting banget, bisa diminum dari anak kita bayi ya. Cuma setetes doang kok sehari. Bisa dicampur sama makanan, bisa dicampur sama minuman gitu. Terus beliau bilang kayak ya sama sih, emang harus ngejaga lingkungan segala macam. Kalau bisa adek di karantina dulu di kamar gitu untuk nggak keluar gitu kan. Sebelumnya kan adek juga karantina tapi kayak cuma di rumah doang gitu, nggak keluar gitu. Terus kata dokter Irma ya gimana kalau misalnya karantina dulu nih 2 hari atau 3 hari di kamar dulu aja gitu, yang minim akan polusi dan zat-zat yang lain gitu kan. Akhirnya ya udah, perlu nggak sih dok kayak bersih-bersih dulu gitu untuk di kamar? Oh iya perlu. Akhirnya emang gue tuh kan orangnya emang sering banget nyuci AC, nyuci kasur, bukan nyuci kasur, sedot debu, tungau ya, kasur itu tuh gue sering banget gitu loh. Tapi ya masih kena juga gitu ya. Tapi akhirnya pas ada kena kayak gini ya gue mutusin buat nyuci kasur. You know, nyuci kasur, nyuci pakai air gitu ya. Akhirnya gue mutusin buat nyuci kasur dan manggil dari Alpine Premium Wash. Alpine atau Alpen sih? Alpen ya. Gue tuh udah make dia dari zamannya Tara, udah lama banget, sekitar 4 tahun yang lalu berarti udah make dia. Dari gue di Jakarta terus gue ke Bekasi, gue tetap pakai dia. Sampai gue balik lagi ke Jakarta, gue tetap pakai dia juga karena emang harganya lumayan affordable dan pelayanannya premium banget guys. Jadi itu namanya, kalau kalian mau tahu itu IG-nya nanti gue taruh di sini, namanya alpin.id gitu. Dia itu nama ininya Premium Wash apa tuh ya? One day Premium Wash Quick Dry. Nah, itu dia gak usah worry kalau lo cuci dia bakal lembab-lembab gitu tuh enggak. Kalau yang quick dry ini dia emang beda harganya sama yang biasa, tapi dia tuh bener-bener langsung bisa kering guys. Jadi paginya dicuci, malamnya udah bisa ditidurin guys gitu loh. Makanya gue pilih yang itu biar malamnya adek bisa tetap tidur di kamar ini gitu selama karantina ini gitu. Terus akhirnya kondisi anak gue getting better. Setelah akhirnya full itu kayaknya sebulan ya, maksudnya sebulan itu waktu dia bener-bener pemulihannya gitu guys. Nah setelah itu
Ade jadi sering rutin inhalasi di rumah juga. Itu obatnya sih gue dapetinnya dari GMC ya, jadi gue taruh di kulkas aja gitu untuk obatnya. Kalau untuk inhalasinya bisa pakai sendiri di rumah. Itu di Shopee alatnya banyak sih, ada yang One Med, ada yang merek Cina, ada yang merek apa, itu banyak sih di Shopee, beli aja di situ. Nanti kalau untuk obatnya bisa beli di apotek gitu guys. Oke, itu aja ceritanya. Gimana guys? Udah jelas belum cerita tentang pneumonia Ade? Jadi ya, itu sih pengalaman gue untuk bayi 1 tahun yang kena pneumonia. Jadi ya, kita memang tidak tahu itu sebenarnya bakteri dan virus itu datangnya dari mana. Ya, kita cuma bisa ngejaga anak kita sebaik-baiknya. Kan kita juga pengen ya sebenarnya anak kita kayak main bebas di luar. Tapi ya main di luar juga, gue tuh suka bingung gitu. Kayak main di luar, asap polusi tuh kecium banget gitu loh, kecium banget. Terus kayak tiba-tiba kalau sore ada aja bau-bau kebakar sampah gitu kan, itu juga bahaya buat paru-paru kan ya sebenarnya. Terus ya bau rokok, bau asap kendaraan segala macem. Jadi ya kita serba salah sebenarnya. Mau ngendepin anak di rumah juga nggak baik buat psikisnya dia. Kalau dibawa keluar juga keseringan juga bahaya juga buat dia. Jadi ya gimana dari kitanya aja untuk ngejaga imunitas anak kita masing-masing, dan kitanya juga harus kuat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya bisa langsung komen aja di bawah, insya Allah langsung gue bales. And I'll see you on the next video. Goodbye, stay healthy, stay safe, bye. Mwah.